And once again the scenes were changed, new earth there seemed to be. I saw the holy city beside the tideless sea. The lights of God was on the street, the gates were open wide. And on my anger, and no one was denied. No need of moon or stars by night, or sun to shine by day. It was a new Jerusalem that would not pass away. It was a new Jerusalem that would not pass away. Jerusalem, Jerusalem, sing for the night is o'er. Hosanna in the highest, Hosanna forevermore. Hosanna in the highest, Hosanna forevermore. Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara kalau ingin menyaksikan yang lebih live nanti malam kita bisa bersama-sama ke Monas. Nah ini konser Akbar Monas yang nanti malam akan berjalan itu adalah yang kedua kali. Yang pertama kali itu tahun 2019 ya sebelum COVID merebak. Jadi itu pertama kali dan dijalankan dengan sangat baik, dengan sangat sukses, sangat menarik gitu. Atmosfernya benar-benar live dan ada 23.000 ya diperkirakan yang hadir tahun 2019 kemarin. Dan semoga malam ini bisa menarik lebih banyak orang mendapatkan berkat lewat konser outdoor ya yang free. Kita sama-sama doakan karena mestinya perakiraan cuaca dari siang sampai sore ini hujan. Tapi ternyata langit cerah ya. Dan kita berharap sampai malam juga tetap cerah sehingga tidak terganggu acara konser nanti malam. Kita sama-sama mau membuka Alkitab kita. Kita akan membaca dari kitab Keluaran pasal yang ke-7. Kita sudah masuk ke dalam bagian tulah, 10 tulah. Dan hari ini kita membahas semacam intro. Dan hari ini, khotbah hari ini seharusnya lebih singkat. Jadi bagi saudara yang nanti akan menyusul ke konser Akbar Monas, masih banyak waktu untuk misalnya mau dinner dulu atau mengambil snack dulu untuk isi-isi ganjel perut. Kita baca dari ayat yang ke-14, pasal ke-7 ayat yang ke-14 sampai yang ke-25. Saya akan yang pria bersama-sama dengan saya membaca ayat yang ke-14, lalu wanita yang ke-15 dan seterusnya sampai yang ke-25. Demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun berkeras hati, ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi, pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil dengan memegang di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun demikian, begitu sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Dari hal yang berikut akan kau ketahui bahwa akulah Tuhan. Lihat, dengan tongkat yang di tanganku ini akan kupukul air yang di sungai Nil, dan air itu akan berubah menjadi darah. Dan ikan yang di dalam sungai Nil akan mati, sehingga sungai Nil akan berbau busuk, maka orang Mesir akan segan meminum air dari sungai Nil ini.
Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ambillah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas segala air orang Mesir, ke atas sungai, selokan, kolam, dan ke atas segala kumpulan air yang ada pada mereka, supaya semuanya menjadi darah. Dan akan ada darah di seluruh tanah Mesir, bahkan dalam wadah kayu dan wadah batu. Demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil di depan mata Firaun dan pegawai-pegawainya. Maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Matilah ikan di sungai Nil, sehingga sungai Nil itu berbau busuk, dan orang Mesir. Dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Tetapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang difirmankan Tuhan. Firaun berpaling, lalu masuk ke istananya dan tidak mau memperhatikan hal itu juga. Tetapi semua orang Mesir menggali-gali di sekitar sungai Nil mencari air untuk diminum, sebab mereka tidak dapat meminum air sungai Nil. Demikianlah genap 7 hari berlalu setelah Tuhan menulahi sungai Nil. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sadar ya Tuhan, ketika kami membuka firman-Mu, ada jarak yang begitu jauh, ribuan tahun antara kami dengan teks ini. Ada budaya yang begitu berbeda, budaya Mesir dengan budaya kami di Indonesia saat ini. Karena itu ya Tuhan, bagaimana kami dapat mengerti kecuali Engkau yang membukakannya, Engkau yang menyingkapkannya kepada kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh mengerti sebagaimana teks ini ditulis untuk umat-Mu, untuk menjadi satu pegangan, untuk kami boleh semakin melihat kepada Kristus, untuk kami melihat siapakah Allah yang dinyatakan di dalam teks-teks ini. Tuhan pimpin dan berkati pemberitaan firman, boleh menjadi pemberitaan yang berbicara secara pribadi kepada masing-masing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, kita sudah lihat di sebelumnya Firaun itu minta diperlihatkan satu tanda, dan Musa dan Harun itu memberikan satu tanda ya. Tongkat Harun berubah menjadi ular dan ahli-ahli sihir mereka juga bisa melakukan hal yang demikian. Tetapi kemudian tongkat daripada Harun itu memakan dan menelan tongkat-tongkat dari para ahli-ahli Mesir. Dan ini sepertinya kita sudah lihat ya di dalam duel ular tersebut ini sudah menjadi preview akan apa yang terjadi kalau Firaun tidak mau taat kepada perintah Yahweh. Bahwa ular yang menjadi lambang daripada Mesir itu mereka akan ditelan oleh kuasa Tuhan. Seharusnya ini sudah kode keras bagi Firaun gitu. Tapi kita tahu ya, orang tidak akan begitu gampang untuk menyerah, orang tidak begitu gampang untuk mengikuti kehendak Tuhan, kecuali memang benar-benar sudah kepepet, sudah sampai tidak ada jalan lain. Maka kita lihat sebenarnya sebelum ada hajaran Tuhan, serangan Tuhan di dalam 10 tulah, Musa dan Harun sudah mulai pakai cara diplomasi ya. Diplomasi nggak jalan, malah Firaun lebih keras lagi. Cara kasih kode keras begini juga Firaun tidak mau taat. Maka tidak ada jalan lain, maka yang dinyatakan akan ada serangan-serangan lewat 10 tulah yang menyatakan siapa yang in charge, bukan Firaun tetapi Tuhan. Dan kita mau lihat dari 10 tulah ini saudara, ada berbagai cara untuk mengertinya. Yang hari ini kita akan bahas ada 3 cara ya, ada 3 cara pandang untuk kita bisa melihat kepada 10 tulah. Coba tampilkan 3 cara pandang. Yang pertama adalah saudara, itu ketika kita membacanya ini dari kacamata naturalistik dan materialistik. Ya ini kebanyakan dari orang-orang yang tidak lagi percaya kepada berita firman Tuhan, bukan yang ini yang paling pertama ya, yang natural fenomena ya. Yang pertama ini membacanya segala sesuatu itu bisa dijelaskan secara saintifik. Semua bisa dijelaskan gitu ya, nggak ada yang supernatural gitu. Semua natural, fenomena natural. Yang kedua adalah penjelasan spiritualistik. Ya memang ini adalah benar-benar pertarungan spiritual. Ini bukan cuma metafora, ini betulan peperangan rohani yang real. Ini betul-betul Yahweh melawan kuasa-kuasa gelap, dewa-dewa Mesir yang betul-betul nyata begitu. Dan yang ketiga adalah penjelasan literatur ya, literary context gitu. Bagaimana kita bisa melihat penulis kitab Keluaran ini berusaha menggambarkan 10 tulah itu sebagai pembalikan ordo penciptaan. Nanti kita akan bahas lebih mendetail.
Maka sekarang kita bahas cara pandang yang pertama ini ya, penjelasan saintifik, fenomena natural gitu. Nah, option pertama ini saudara berkata bahwa setiap tulah itu bisa dijelaskan, ada cara untuk menjelaskannya, bisa dimengerti secara saintifik, secara naturalistik, secara materialistik. Dan ini kira-kira dipopulerkan tahun 1950-an ya oleh seorang bernama Greta Hort gitu. Nah, dia mencoba menjelaskan penjelasan ilmiahnya, bahkan ada kaitan sambung menyambung sebab akibat yang menyambung dari tulah pertama sampai tulah-tulah berikutnya. Misalnya yang pertama ya, dia katakan air menjadi darah itu sebenarnya adalah Sungai Nil itu kan mendapat aliran airnya tuh dari Ethiopia ya, dari agak dalam Ethiopia, lalu turun air-airnya itu menjadi Sungai Nil yang akhirnya sampai kepada lautan Mediterania. Nah, ternyata di situ di daratan Ethiopia itu ada hujan besar yang menyapu banyak tanah-tanah lempung merah yang terbawa ke arus kepada Sungai Nil tersebut. Dan bukan hanya tanah liat tersebut, tapi juga ada alge-alge merah begitu ya, red algae. Tanaman-tanaman yang bersifat toksik katanya ya. Sehingga air Sungai Nil ini terlihat menjadi seperti darah. Karena begitu banyaknya alge merah ini, begitu luas menyebar, sehingga sungai itu terlihat merah seperti darah. Yang namanya burgundy blood phenomenon. Nah, efek dari red algae bloom yang toksik ini menyebabkan ikan-ikan tadi itu menjadi mati, infected katanya by anthrax ya, sehingga Sungai Nil tadi menjadi berbau busuk, ikan-ikan tadi mati. Nah, bangkai-bangkai ikan tadi ya menyebabkan environment Sungai Nil jadi tidak kondusif lagi, sehingga katak-katak, kodok-kodok yang di dalam sungai tadi keluar, mengungsi gitu. Mengungsi keluar karena mereka udah gak suka lagi nih, sungainya jadi infected, maka kodok-kodok mengungsi keluar, mereka bedol desa pergi ke daratan. Nah, tapi ternyata kodok-kodok ini juga sudah infected juga. Jadi tidak lama kemudian walaupun mereka mengungsi ke darat, katak-katak ini mati menjadi bangkai. Dan kita tahu kalau sudah bangkai banyak, maka timbullah tulah ketiga, yaitu kalau di sini kan lice ya, nyamuk gitu kalau di bahasa Indonesia. Tapi sebenarnya dalam bahasa Inggris itu lebih seperti kutu-kutu gitu. Nah, ini diterjemahkan karena kodok-kodok mati yang biasanya makan serangga-serangga ini, maka nggak ada yang makanin, maka kutu-kutu ini menjadi bebas begitu, menjadi liar, menjadi populasinya banyak dan mengganggu orang-orang. Dan juga bangkai-bangkai ini ya, pasti kalau bangkai penuh dengan lalat-lalat, dilaletin banyak gitu. Nah, di sini tulah keempat, lalat pikat gitu ya, flies. Lalu bangkai-bangkai ini, lalat-lalat ini tentunya ya membuat sanitasi menjadi sangat buruk ya, membawa penyakit-penyakit dan di seluruh daerah begitu. Jadi ternak-ternak yang menginjak rumput yang terinfeksi gini, binatang-binatang ternak, tulah kelima, penyakit sampar pada ternak itu juga terjadi. Jadi menginfeksi penyakit kepada hewan-hewan ternak mereka. Sehingga banyak yang mati. Lalu tulah keenam, barah gitu ya, barah, bisul-bisul di seluruh tubuh. Nah, itu yang terjadi pada hewan ternak, mereka mati. Tapi apa yang terjadi pada manusia menyebabkan banyak barah gitu ya, bisul-bisul di seluruh tubuh mereka. Jadi kita bisa lihat ya, ada hubungan sebab akibat yang bisa dijelaskan secara saintifik di sini. Lalu tulah ketujuh memang tidak ada kaitan sebab akibat, tapi ya tetap bisa dijelaskan secara saintifik gitu ya. Hujan es dikatakan di sini. Hujan es, well, kita bisa lihat juga di beberapa daerah memang agak aneh gitu ya. Mestinya di Mesir yang desert gitu, yang padang gurun, nggak turun hujan. Tetapi kita bisa lihat juga di beberapa tempat daerah lain, misalnya di Indonesia nggak pernah turun hujan es, tiba-tiba di beberapa tempat pernah gitu. Jadi ya aneh, tapi tetap bisa dijelaskan gitu ya. Lalu tulah ke-8 gitu ya, belalang gitu. Belalang ini ditiup oleh angin timur sehingga ya kita juga lihat tahun lalu ya di Afrika diserbu juga oleh jutaan belalang. Tulah ke-9, kegelapan gitu ya. Itu bukan kegelapan, tetapi itu badai pasir ya, yang sangat pekat sehingga matahari dan
sekitarnya jadi sulit terlihat, jadi menjadi sangat gelap begitu. Lalu tulah ke-10, nah gimana penjelasan? Kenapa cuma anak sulung yang mati? Oh, karena hewan ternak tadi kan sudah terinfeksi. Nah, kenapa anak sulung yang mati? Karena anak sulung dapat bagian double portion. Makannya dapat 2 kali lipat. Dan karena binatang-binatang ternak yang dipotong tadi menjadi konsumsi itu sudah infected, jadi mengandung racun gitu ya, keracunan makanan. Tetapi yang sangat-sangat menderita adalah anak-anak sulung yang makan double portion, sehingga anak-anak sulung ini yang mati. Jadi kita sampai sini kita bisa lihat ya, ini cara orang-orang yang tidak mau menerima penjelasan supernatural, mujizat dan yang lain. Mereka berkata semua bisa dijelaskan secara sains kok. Ini penjelasan sainsnya. Jadi kita nggak perlu percaya akan mujizat dan yang lain-lain. Jadi nggak perlu mujizat-mujizatan. 10 tulah ternyata hanya terjadi karena algae begitu. Tapi kemudian ya kita bisa lihat ya, ada orang-orang yang mencoba meneliti lebih detail. Karena biasanya teori-teori seperti begini kelihatan make sense secara permukaan, tetapi ketika diteliti lebih detail lagi saudara, nah disitulah mulai runtuhnya teori-teori ini gitu. Jadi ada orang yang mencoba meneliti lebih lanjut lagi dan dia berkata teori ini tuh nggak benar gitu ya, karena red algae itu sebenarnya nggak benar-benar merah, tetapi hijau, dan biasanya model yang dikatakan oleh saintis tadi itu ada di dalam negara-negara yang suhunya dingin, bukan di Mesir. Dan sekalipun demikian, misalnya oke, benar terjadi di Mesir begitu ya saudara. Yang namanya ikan itu tidak mungkin keracunan antraks, karena antraks tidak menginfeksi hewan-hewan laut katanya. Jadi kita juga lihat lalat juga tidak menyebarkan antraks. Lalu lama-kelamaan mulai terbongkar ya, ini apa yang tadi dipikir common sense lama-lama mulai terlihat enggak se-common sense sebelumnya. Dan saudara, kita juga bisa pakai common sense ya, melihat oke, jadi ini cuma sekedar hal biasa gitu ya, red algae yang cukup common gitu terjadi, sesekali terjadi gitu. Kalau mustinya demikian saudara, Firaun itu nggak akan kaget ya, kalau lihat air menjadi darah harusnya akan berkata, Musa, lu bilang ininya Tuhan, apa pekerjaan Tuhan? Enggak lah, ini biasa kok. Beberapa tahun lalu kami pernah lihat gitu ya. Kenapa dia sampai harus panggil ahli-ahli sihirnya untuk melakukan, menjelaskan dan memberikan tanggapan? Gak harus kan ya. Tapi justru karena ini benar-benar ya kita bisa bilang ya supernatural, ini benar-benar tidak biasa, makanya Firaun juga meresponi dengan kekejutan. Dan teori ini menarik, sangat menarik saudara, karena memang di dalam Mesir ini hal-hal tersebut memakai fenomena yang sehari-hari ya. Misalnya ya belalang, ternak, katak, dan yang lain-lain itu bisa dijelaskan secara naturalistik gitu. Well, kalaupun teori ini benar saudara ya, itu bukan berarti tidak ada pekerjaan Tuhan. Karena Tuhan tetap bisa pakai hal-hal yang naturalistik untuk menggenapi rencananya. Tuhan nggak harus kok pakai misalnya kirim dinosaurus tiba-tiba ya. Tuhan kirim UFO gitu yang sama sekali mereka nggak pernah lihat gitu. Tapi Tuhan tetap bisa pakai hal-hal yang natural untuk menggenapi rencananya. Jadi kita sekalipun ya ini banyak problem sekalipun dan kita mau main dengan caranya mereka, kita tetap bisa berkata, loh iya betul ini belalang begini. Tapi kok bisa ya sekali Musa perintahkan besok hilang tuh semuanya. Bukankah itu juga adalah satu keajaiban gitu. Jadi itu cara pandang yang pertama saudara, cara pandang naturalistik, saintifik. Nah sekarang kita mau coba lihat kepada yang kedua. Kalau yang tadi kan lebih dipengaruhi oleh worldview zaman sekarang yang sudah tidak terlalu percaya supernatural, yang sudah tidak terlalu percaya mujizat-mujizat. Tapi sekarang kita mau membaca Alkitab sesuai dengan worldview yang orang Israel sendiri percaya pada saat itu. Apa itu? Kita lihat yang kedua saudara, yaitu spiritual battle ya. Yaitu peperangan rohani. Memang worldview-nya orang-orang pada zaman itu adalah, konteks itu adalah penjelasan yang sangat-sangat berbau spiritual. Mereka akan melihat Yahweh sebagai Allah akan melawan
dewa-dewa Mesir, the pantheon of Egypt. Coba kita baca dari Keluaran 12 ayat 12. Nah, sudah disiapkan juga ayatnya, Keluaran 12 ayat 12. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Jadi kita sudah baca ya di kitab Keluaran ini. Penulisnya pun sudah menyatakan ini adalah tentang peperangan rohani. Allah kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Yahweh. Sekarang bilangan 33 ayat 4. Sementara orang Mesir sedang menguburkan orang-orang yang telah dibunuh Tuhan di antara mereka, yakni semua anak sulung, sebab Tuhan telah menjatuhkan hukuman-hukuman kepada para Allah mereka. Jadi cukup bisa dimengerti ya, worldview mereka adalah ini tentang peperangan antar Allah, tentang Allah yang sejati dengan Allah-Allah palsu. Dan orang Mesir memang melihat di segala fenomena natural tersebut ada unsur supernaturalnya, ada dewa-dewanya. Sungai Nil ada dewa-dewanya gitu ya. Di mana-mana itu ada dewa yang menjadi patron atau yang menjadi pelindung, yang menjadi khusus menjaga daerah tersebut. Misalnya di Sungai Nil ada dewa Hapi yang menjaga Sungai Nil. Lalu Kodok itu ada dewa Heket namanya. Matahari ada dewa matahari namanya Ra. Lalu ada ribuan dewa dan dewi Mesir lainnya. Sehingga kalau Tuhan sedang menyerang atau mengubah air menjadi darah, itu sedang menyatakan dewa yang menjaga Sungai Nil ini tidak berdaya, saudara. Tidak bisa melindungi. Yang seharusnya melindungi tetapi ternyata kalah oleh Yahweh. Dan ada sih penafsiran-penafsiran yang mencoba mengkaitkan ya setiap tulah sedang hajar dewa tertentu. Coba tampilkan ya. Gitu ya. Dan plagues ini ya. Jadi tulah pertama, lalu misalnya air menjadi darah. Itu dewa yang sedang dihajar itu dewa Num, guardian of river source, Hapi, spirit of the Nile, Osiris. Nile itu adalah aliran darahnya. Jadi satu sungai Nil itu dijaga oleh berbagai dewa juga. Jadi kita bisa lihat, lalu Kodok ya, Kodok itu ada dewa Hapi, ya karena di sungai kan ya kodok-kodok tersebut. Tapi juga ada dewa Heket yang dimengerti sebagai dewi kesuburan. Lalu Lais ini kutu ya, ini nggak ada padanannya, tapi sering digambarkan sebagai dewa itu apa namanya kumbang ya, dewa kumbang, dewa Sep. Lalu Lalat itu the fly god of Egypt. Wah ini juga ada dewanya nih, Lalat. Lalu ternak ya, itu ada beberapa dewa, kita nggak usah sebut ya. Waktu saya ke Mesir saudara, beneran nggak bisa ngikutin tuh nama dewa kebanyakan. Jadi nama-namanya iya aja lah. Dan kita nggak akan sampai detail, karena kita juga nggak terlalu mau mendalami Egyptiologi kan ya. Sampai mendetail nama-nama ininya. Lalu yang keenam, ke-7, 8, 9, 10 kita cepat aja. Yaitu Sampar, ini juga ada dewa-dewanya yang sedang diserang. Lalu juga tulah ke-7 ya. Hujan es, belalang. Lalu darkness ini ada dewa Ra, Amon-Ra, Atum, Horus. Banyak ini ya. Lalu yang ke-10, death of the firstborn. Nah ini saudara, teori-teori yang mencoba mengkaitkan setiap tulah dengan satu dewa tertentu. Well, bisa sih saudara. Tapi saya lebih cenderung dengan penafsiran yang mengatakan ya, ini ada kekurangannya saudara, penafsiran model begini. Yang satu tulah dengan dewa apa, lalu harus cari-cari dewa mana ini yang sedang dihajar Tuhan, padanannya. Beberapa ya saudara yang kita bisa lihat kekurangannya tuh apa sih penafsiran model begini. Yang pertama saudara, ada ribuan dewa-dewi Mesir, kenapa hanya 10? Atau tadi kalau satu ada beberapa, kenapa cuma beberapa puluh ini? Gitu ya. Itu yang pertama, saudara. Terus yang kedua gitu ya, ada beberapa tulah yang sangat jelas referensinya gitu ya, matahari, Ra, Kodok, Heket. Tapi banyak lainnya itu tulah-tulah yang nggak jelas referensinya, sehingga mulai cocokologi nih. Ini kutu nggak ada ini, paling deket kumbang deh. Ya udah masukin dewa kumbang gitu ya.
Itu. Terus juga tadi ternak itu ada satu dewa, dewa sapi begitu ya. Tapi kan ternak bukan cuma sapi. Mesti ada dewa ayam, dewa kambing gitu kan. Ada dewa ternak-ternak lainnya. Kenapa cuma si sapi ini doang gitu? Ya karena memang cuma ada dewa sapi, nggak ada dewa ayam mungkin. Lalu yang ketiga saudara, kelemahan dari teori one by one begini adalah, well kalau kita cukup familiar dengan dewa-dewa Mesir, yang diserang kok bukan dewa-dewa yang major ya. Bukan jenderal-jenderalnya kalau kita bilang. Dari ribuan ada yang jenderal-jenderal, ada yang kopral-kopral, letnan-letnan atau tukang hansip bahkan ya, dewa-dewa kecil gitu yang sebenarnya nggak terlalu penting gitu ya. Memang sih Ra itu ya, dewa matahari itu besar banget, hebat gitu. Tapi Heket itu dewa kecil, dewa minor begitu. Dan mestinya masih ada jenderal-jenderal besar, dewa pencipta misalnya seperti Amun. Saya baca lagi nih, ada apa? Thoth, Osiris, Isis, Atum, Set, dewa kekacauan. Ini enggak diapa-apain saudara. Padahal ini yang tergolong major gods of Egypt. Jenderal-jenderal ini enggak diapa-apain sama Yahweh. Yang dihajar malah yang kecil-kecil seperti begini. Kalau Tuhan mau target spesifik God, benar-benar mau target gitu ya, dari ribuan dan boleh pilih 10, ya mestinya targetnya yang paling gede-gede dong ya. Jangan yang kecil-kecil begitu. Ya berarti banyak yang miss dong ya Tuhan. Sebenarnya ya ini argumen yang sangat kuat saudara untuk berkata ini kelemahannya gitu. Karena waktu Tuhan pilih Mesir saja itu sudah mau berkata ya, kenapa Israel diperbudak oleh Mesir? Misalnya bukan Saudi Arabia atau oleh misalnya bangsa-bangsa Amon gitu. Karena superpower saat itu adalah Egypt. Kalau Egypt aja kalah, maka bangsa-bangsa lain itu sangat ketakutan. Misalnya Kanaan ya, bangsa Yeriko saking ketakutan ya. Sudah puluhan tahun, 40 tahun tuh masih takut gitu mendengar itu loh, dewa Yahweh yang membebaskan dari Mesir. Ya harusnya kan begitu. Jadi dewa-dewa mestinya dihajarnya yang besar-besar gitu. Nah kita percaya lebih baik melihatnya itu bukan satu persatu, tapi memang lihatnya sebagai the whole ecosystem. Ekosistem keseluruhannya gitu ya. Tula-tula itu serangan kepada seluruh sistem Mesir. Mesir itu tadi kita bisa lihat sistem dewa-dewanya itu organik ya. Tumpang tindih gitu. Nggak jelas ini yang namanya Sungai Nil, dewanya mana aja, banyak dewa-dewanya gitu ya. Lalu juga misalnya matahari juga banyak gitu ya. Ada Ra, ada yang lain. Dan bukan cuma itu saudara, semakin kita pelajari tentang sistem dewa-dewi Mesir, dewa-dewi Mesir ternyata bisa kolaps juga. Kolaborasi saudara. Jadi ada kolaborasi dewa, misalnya dewa Ra sama dewa Atum gitu. Dewa matahari sama dewa pencipta. Nanti di berbagai periode berikutnya, dikenalnya dewa Atum Ra gitu. Nanti juga ada Amun Ra. Jadi si Ra ini suka kolaps sama dewa-dewa lain nih gitu ya. Suka kita kolaps yuk gitu. Dan jadi suka nggak jelas saudara. Suka demikian juga kita pakai contoh si Ra lagi ya. Ra ini juga manifestasinya banyak ternyata. Di berbagai gambaran dia digambarkan sebagai orang dengan kepala elang gitu. Tapi nanti ada lagi Ra yang gambarnya dia sebagai kepala kambing. Jadi dia suka ya, tergantung dia lagi mau pakai kepala mana. Kadang kepala elang, kadang kambing, mau mood dia gitu. Dan kita lihat, jadi karena begitu ya, nggak jelas dengan sangat organik, sangat tumpang tindih, maka tula-tula ini juga bekerjanya secara kolektif, bukan target individu-individu dewa-dewa tersebut gitu. Yang mau dimaksudkan peperangan ini adalah seluruh alam semestanya Mesir sedang ditunggang balikan. Seluruhnya sedang dikacaukan. Dan dewa-dewa tadi siapapun, manapun tidak berdaya melindungi Mesir. Yang seharusnya mereka kan rame-rame melindungi Mesir. Tapi sama satu Tuhan, Yahweh, dihancurkan semuanya, diobrak-abrik dan mereka semua nggak ada yang mampu melawan. Itu ya saudara, cara pandang yang kedua yang memang sangat erat dengan worldview zaman itu. Yang ketiga saudara, di Creation Act.
Nah, kita lihat ini adalah cara pembacaan secara literatur dengan konteksnya. Tuhan tuh sedang menghancurkan kosmos orang Mesir ya. Seolah-olah kalau tadi kita bisa lihat pertama itu Tuhan itu sedang kalau di penciptaan Tuhan sedang membuat tatanan yang baik, yang teratur, lalu di Mesir ini seakan-akan dihancurkan. Coba kasih lihat gambaran yang biru ya. Oke. Ini nih, nanti dulu deh. Saya mau coba gambarannya gini. Coba saya mau menggabungkan bagaimana kitab Kejadian sama kitab Keluaran itu sangat berkaitan. Saya mau tanya ini dulu pertanyaannya. Kenapa tulahnya 10 saudara? Kenapa nggak 50 gitu ya? Kenapa nggak 7 gitu? 7 angka kesempurnaan misalnya. Kenapa nggak 12? Kan 12 suku, 12 bulan, gitu kan banyak ya. Angka-angka lain yang juga bisa jadi nominasi. Kenapa 10 saudara? Well, kita bisa menerjemahkan 10 ini dengan berbagai tafsiran ya. 10 adalah, wah Tuhan itu begitu sabar ya. Sampai 10 kali. Coba istri diselingkuhi, nggak ada kesempatan kedua gitu ya. Second chance nggak ada. Tuhan kasih 10 chance gitu. Untuk Firaun bertobat tapi nggak mau gitu. Itu penjelasan pragmatis ya. Tapi kalau penjelasan misalnya tadi ya 10 dewa-dewi tadi gitu, itu juga nggak masuk kan ya, kenapa cuma 10. Maka ada sih penafsiran yang mungkin lebih bisa dikaitkan dengan Alkitab, yaitu adalah ini saudara. Kenapa 10 tulah? Karena di kitab Kejadian ketika Tuhan menciptakan, dia berkata, Allah berfirman 10 kali. Jadi di penciptaan itu, kisah penciptaan erat dengan 10 words. 10 words of God yang di dalam penciptaan Tuhan berfirman 10 kali. Maka dari tidak ada menjadi ada, dari yang kacau menjadi teratur. Lalu Tuhan sekali lagi memberikan 10 plagues, 10 tulah untuk membalikkan ordo penciptaan ya, seakan-akan ditunggang balikan. Lalu baru kemudian nanti di Sinai ketika Tuhan mengikat perjanjian dengan bangsa Israel, Tuhan memberikan 10 hukum. 10 hukum atau kalau kita mau lebih setia kepada bahasa aslinya adalah 10 words juga. Coba tampilkan yang warna biru ya. Tadi ya. 10 bukan yang ini, next. 10 words in Genesis. Oke, ini bicara tentang creation, penciptaan. Tapi kemudian 10 tulah, next, berbicara tentang decreation, pembalikan ordo ciptaan. Yang tadinya teratur, sekarang dibalikan menjadi kacau kembali di Mesir gitu. Lalu baru Tuhan recreation, new creation di 10 words in Sinai. Jadi kita bisa lihat ada 10, 10, 10, ini ada satu pattern, satu pola yang mau mengkaitkan. Jadi ada kaitan gitu ya saudara di dalam angka-angka tersebut. Ini bukan angka-angka yang ya sembarangan gitu ya. Kenapa 13? Saya kayaknya suka 13 deh ya. Angka favorit saya 17, 17 tulah gitu. Enggak saudara, ini ada kaitan yang kita bisa coba lihat, ada polanya begitu. Yang kalau kita lihat memang sangat terkait antara kitab Exodus dengan kitab Genesis. Dan ini yang terjadi saudara ya, ketika Tuhan membalikan kosmos kembali ke kekacauan. Nah bagi orang Mesir, perusakan ini adalah apa yang mereka sebut ma'at. Ma'at itu seperti konsepnya shalom orang Israel gitu ya. Shalom, keteraturan, kedamaian, keindahan. Nah sama Yahweh, konsep ma'atnya Mesir itu dibalikkan, dihancurkan, dibongkar sehingga menjadi ketidakteraturan yang nanti baru Tuhan akan tata kembali di dalam 10 perintah Tuhan. Dan kita juga lihat tentang ini saudara. Ini adalah tentang kosmosnya orang Mesir itu sedang dikacaukan oleh Tuhan. Dan coba tampilkan yang itu ya, struktur 10 tulah. 10 tulah yang tadi gambaran bumi tadi itu boleh ditampilkan. Ini ada 3 struktur ya saudara. Seperti di dalam penciptaan, Tuhan menciptakan langit, Tuhan menciptakan laut, Tuhan menciptakan daratan. Nah,
di dalam tulah-tulah itu kita juga akan melihat Tuhan menghajar, misalnya ya Tuhan menghajar itu ya lautan gitu, Tuhan menghajar air, sungai Nil. Lalu Tuhan juga menghajar misalnya tadi kutu itu mewakili bumi, lalu juga lalat mewakili langit, nanti langit juga ada ya. Jadi ketiga sphere, tiga apa ya? Tiga area itu ya, angkatan laut, angkatan darat, angkatan udara, itu semuanya diserang oleh Yahweh. Jadi seluruh kosmosnya orang Mesir itu tidak ada yang bebas. Jadi nggak ada orang Mesir bisa berkata, oh Yahweh itu cuman kuat di daratan gitu ya. Oh Yahweh cuman kuat di langit. Nggak ada, semuanya kena gitu. Nggak ada dewa yang istilahnya survive di dalam serangan-serangan 10 tulah ini. 10 tulah ini istilahnya membongkar seluruh kosmosnya dari orang Mesir pada zaman itu. Lalu nanti minggu depan kan kita akan bahas lebih mendetail saudara ya. Mungkin nggak satu persatu tentunya. Saya pikir cuman mungkin tiga kali begitu. Kita bisa lihat dari 10 itu ada strukturnya ternyata. Strukturnya adalah 1 sampai 3, 4 sampai 6, lalu 7, 8, 9, lalu ke 10 itu beda sendiri. Jadi ada triplets ya, 3 triplets. Coba tampilkan yang seri pertama. Nah itu adalah dimulainya, kenapa kita bisa bilang 3-3-3 gitu. Kenapa enggak seperti kesebelasan ya, 4-2-2, 4-2-3, 4-3-3 gitu. Karena memang ini ada keteraturannya saudara yang ditampilkan oleh Alkitab sendiri. Yaitu adalah yang pertama ya. Tulah pertama itu selalu ada forewarningnya, ada peringatannya. Lalu selalu ada tulisan di pagi-pagi hari. Lalu misalnya di tulah pertama tadi kita bisa lihat ya. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi di situ. Nantikanlah dia gitu, station yourself. Lalu yang kedua, kodok ada peringatannya tapi nggak ada waktunya dan ditulis go to Pharaoh aja. Lalu yang ketiga nggak ada semuanya. Lalu kita coba lihat yang ini 1, 2, 3 ya. 4, 5, 6 strukturnya sama saudara. Coba tampilan 4, 5, 6 sama ya. Seperti demikian juga. Jadi 1 sama dengan 4, 2 sama dengan 5, 3 sama dengan 6. Yang berikutnya 7, 8, 9 juga sama. Jadi 1, 4, 7 sama setiap pagi nantikan di situ. Lalu 2, 5 dan 8 sama pergilah kepada Firaun. Tapi ketiga, ke-6 dan ke-9 nggak ada warning sama sekali. Langsung. Jadi kita bisa lihat ini struktur yang triplets yang terus berulang. Lalu nanti yang ke-10 klimaksnya gitu ya. Kematian anak sulung itu menjadi klimaks dan dijelaskan dengan jauh lebih panjang lebar dibanding 9 tulah sebelumnya. Oke. Dan ini intro singkat daripada 10 tulah. Tapi saya ingin menutup dengan sedikit application saudara. Yaitu pertama adalah bagaimana kita bisa menempatkan Alkitab dan menempatkan diri. Menempatkan Alkitab adalah yaitu cara kita membaca Alkitab saudara. Adalah bacalah sebagaimana Alkitab ingin dibaca. Alkitab nggak ingin dibaca dengan cara ya scientific naturalistik tadi gitu. Karena itu bukan worldview-nya Alkitab. Kita akan memperkosa Alkitab dengan cara baca yang sama sekali berbeda dengan worldview-nya Alkitab. Maka cara membaca Alkitab yang paling bertanggung jawab adalah ya baca sesuai dengan konteksnya. Konteksnya yang bagaimana? Konteks paling dekat gitu. Kaitan dengan pasal-pasal sesudah atau sebelumnya, pasal konteks dengan buku tersebut, kitab tersebut, konteks dari perjanjian lama, baru lebih luas lagi konteks seluruh Alkitab. Maka walaupun kita nggak tahu tentang kulturnya Egypt, kita nggak tahu dewa-dewanya Mesir, asal kita mengerti Alkitab dengan komplit gitu ya, dengan menyeluruh, dengan komprehensif, kita bisa mengerti setiap bagian dari Alkitab gitu ya. Karena bagian satu dengan bagian yang lain saling menerjemahkan gitu, saling menjelaskan. Misalnya, tulah yang pertama tadi ya, nanti berikutnya kita akan lebih jelaskan. Tapi kalau kita mau lihat, ini kalaupun kita nggak tahu tentang dewa-dewa Nil begitu ya, tapi kita bisa menjelaskan ini sangat terkait dengan chapter 1 saudara. Di mana bayi-bayi Israel itu dibuang ke sungai Nil. Tadi ini sungai Nil dipakai untuk menyiksa orang-orang Israel
sekarang sungai Nil dipakai Tuhan untuk menyiksa orang Mesir. Nil yang sama saudara, itu yang tadinya menjadi sumber kecelakaan bagi bayi-bayi Israel, sekarang menjadi sumber kesulitan bagi seluruh Mesir. Dan ya, jadi ada kaitan-kaitan yang sangat terkait dengan chapter-chapter sebelumnya dan maupun juga sesudahnya. Karena hukuman pertama, Tuhan akan membebaskan bangsa Israel memakai 10 tulah, diawali dengan sungai Nil, diakhiri nanti dengan Laut Merah yang akan menelan seluruh bangsa tentara Mesir gitu ya, seluruh kekuatan Mesir. Jadi kita bisa melihat juga sangat terkait dengan sebelum, sesudahnya, dan itu sangat membantu kita kalau kita familiar dengan gambaran besar Alkitab. Dan jangan terfokus kepada satu sehingga meneglect bagian-bagian yang lain, karena bagian-bagian yang lain ternyata sangat connected seperti tubuh kita ya, sangat organik. Nah, itu bagaimana kita menempatkan Alkitab, dan yang berikutnya adalah bagaimana kita menempatkan diri kita sesuai posisi kita. Saudara, bedanya kita baca komik sama kita baca misalnya buku travel gitu ya. Adalah kayaknya kecenderungannya adalah kalau kita baca buku komik, kita langsung menempatkan diri kita sebagai jagoan utamanya ya. Tapi kalau misalnya buku travel atau buku yang lain gitu, kita akan put distance, dan kita nggak melihat kita sebagai tokoh utamanya. Nah, seringkali kita itu waktu baca Alkitab, kita itu langsung menempatkan diri sebagai tokoh utamanya. Everything is about us. Saya buka Alkitab, Tuhan mau bicara apa tentang saya hari ini gitu. Dan sebaiknya kita menempatkan diri, pertama-tama lihat kitab ini ditulis pertama-tama bukan kepada kita, tetapi kepada bangsa Israel. Gitu. Dan kita nggak bisa langsung otomatis melihat tulah ini langsung kaitannya langsung dengan kita. Misalnya saya ada teman nih baru kena COVID, terus tidak lama sembuh COVID dia kena cacar ular yang melingkar itu ya saudara. Kita bilang kasihan banget loh, baru sembuh COVID kena cacar ular. Tapi coba bayangkan saudara, kalau dia setelah selesai cacar ular, dia kena cacar monyet gitu. Terus selesai kena cacar monyet, dia kena flu sapi. Terus kena lagi yang lain, kita akan bilang, lu kena 10 tulah bro kayaknya gitu. Kita akan bilang, lu salah apa bro? Lu Firaun ya? Lu menindas siapa di rumahmu gitu? Sampai lu dikutuk dengan 10 tulah. Ya nggak bisa langsung demikian saudara, ini kan cuma contoh yang ya bagaimana cara kita suka ini ya, cocokologi ayat-ayat Alkitab. Tapi kalau kita tadi membaca ya, kita menertawakan mereka yang percaya ada dewa sungai, dewa kodok. Kita mah orang modern udah nggak percaya lah dewa sungai, dewa kodok. Kita makan kodok kok gitu. Kita nggak percaya dengan kodok ada dewanya. Well, saudara ternyata nggak juga ya. Kita memang nggak percaya tahyul itu ya dewa-dewa Mesir, tapi kita masih sangat sedikit banyak ya terkait atau terpaut dengan jimat-jimat atau dengan tahyul-tahyul modern yang ternyata sebagian orang Kristen pun masih percaya. Ada orang Kristen yang nggak berani beli rumah tusuk sate, feng shui-nya jelek gitu ya. Oke lah kalau memang geografinya jelek, lokasinya jelek tuh oke. Tapi kalau rumahnya bagus, harganya cocok, semuanya oke, tapi hanya karena feng shui-nya jelek gitu ya, nggak berani beli, ya berarti kan secara tidak langsung sudah terikat ya oleh feng shui. Dan kayaknya masih banyak yang lihat-lihat horoskop ya. Wah, Libra, hari ini jodoh kamu akan muncul di Monas. Jadi datanglah ke Monas. Dan mungkin dia pakai baju hitam gitu, dan ternyata seluruh yang nyanyi baju hitam gitu ya, yang mana jodohnya gitu, pusing ya itu ya saudara ya. Atau ramalan-ramalan kuahmiah dan yang lain itu masih ada loh saudara. Jangan pikir kita orang Kristen, karena saya sering mendapati ada jemaat-jemaat yang masih mengatur hal-hal tersebut begitu, seakan-akan yang mengatur hidup kita itu ya planet-planet Mars, Saturnus gitu, horoskop dan yang lain, dan batu-batu tertentu dibandingkan Tuhan. Dan Tuhan waktu kasih 10 tulah mau bilang, itu semua tidak berdaya untuk mengatur hidup manusia.
Hanya Tuhan yang berdaya, hanya Tuhan yang berkuasa untuk mengatur. Dan mestinya ini yang membuat kita ya menyadari gitu. Kita ini punya Tuhan yang mengatur seluruh alam semesta. Gak ada hal-hal yang lain kita boleh takutkan. Kita mungkin gak takut Firaun yang memperbudak kita, mungkin enggak gitu ya. Tapi ada hal-hal tertentu yang mungkin di dalam kehidupan kita takut. Kita akhirnya cari jalan pintas, cari hal-hal yang bisa memberikan selain daripada Tuhan. Dan Tuhan bilang jangan. Mari kita belajar percaya kepada Tuhan dan melihat bagaimana Tuhan buka jalan satu persatu. Sebagaimana dia juga akhirnya menyelamatkan seluruh bangsa Israel. Nah, nanti di minggu-minggu berikut kita akan membahas 10 tulah ini. Bukan hanya untuk seru-seruan, tapi untuk satu hal saudara. Seperti yang nanti bangsa Israel lakukan setelah mereka dibebaskan. Mereka sampai keluar dari bangsa Mesir, mereka menyeberang Sungai Merah. Yang mereka akan lakukan hal pertama adalah mereka menyanyi. Mereka berdoksologi. Maka ketika kita bahas 10 tulah, tujuan kita adalah kita akan berdoksologi, melihat kekuatan Tuhan, sekaligus juga kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah Tuhan yang boleh membawa mata kami melihat di luar fenomena-fenomena, di apa yang kami boleh lihat, tapi kami juga boleh sekali lagi melihat kuasa Tuhan yang besar. Kami boleh melihat kepedulian Tuhan yang besar kepada umat-Mu ya Tuhan, yang membela, yang benar-benar memberikan hukuman kepada Firaun, kepada orang-orang yang melakukan kekerasan, yang melakukan kekejian. Dan kami berdoa kiranya Tuhan juga sekali lagi boleh membawa kami melihat kemuliaan kebesaran Tuhan, sehingga mulut kami ya Tuhan boleh menyanyikan puji-pujian bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.